Baik semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita lanjut untuk pembahasan di section kedua di dalam TOEFL, yaitu mencari yang salah. Um, dan ini skill 13, yaitu agreement after certain words. Jadi kalau dalam skill ini, langsung saja di dalam tabel. Nanti kalau kalian ketemu di soal, ada kata anybody, anyone, anything, everybody, sampai something. Atau nanti ada kata each diikuti oleh benda, every diikuti oleh kata benda, maka kata kerja setelah mereka ini wajib tunggal. Contoh kata kerja tunggal, kalau subjeknya tunggal. Kalau subjeknya she, contohnya, jadi kalau she belajar, itu kan harus she studies. Kalau subjeknya banyak, contohnya they, maka they study. Oke? Nah, kalau subjeknya itu atau kata kalian ketemu di soal anybody dan seterusnya sampai each diikuti oleh benda, every diikuti oleh benda, kalian lihat kata kerja setelah mereka. Maka kata kerja setelah mereka ini wajib tunggal. Jadi kalau dalam present itu wajib pakai s atau es. Contohnya everybody studies. Jadi salah kalau everybody study. Jadi salah kalau everyone eat, tetapi wajib everyone eats. Oke, jadi wajib kata kerjanya tunggal kalau subjeknya kata-kata di dalam tabel ini. Oke, langsung saja coba kita lihat soal ya. Seperti nomor 1 ini, kita mencari salah. Apakah yang salah itu A, B, C, atau D? Nah, jadi yang salah di sini adalah A. Kenapa? Karena subjeknya nobody. Maka kata kerjanya wajib tunggal, yaitu pakai S. Jadi harusnya nobody knows. Oke? Right. Itu untuk skill 13. Sekarang kita lanjut ke skill 14. Nah, skill 14 ini langsung di dalam kotak ini, tabel ini. Jadi nanti kalau ada kalian ketemu ada kata and, but, or, maka yang sering dites dalam TOEFL itu adalah kata sebelum mereka itu tidak kompak atau tidak matching, tidak sama polanya dengan kata setelah mereka. Jadi kalau sebelum and ini kata sifat bentuk ing, maka setelah and juga wajib kata sifat bentuk ing. Contohnya jogging and swimming. Oke? Singing and dancing. Tak boleh diganti. Jadi yang sering dites dalam TOEFL itu contohnya singing and to dance. To dance-nya digarisbawahi. Kan tidak matching sama singing sebelumnya. Sementara penghubungnya adalah and. Maka kalau sebelum and itu bentuk ing, singing, maka kata kerja setelah and juga harus bentuk ing juga. Bukan to dance, tetapi dancing. Oke? Jadi harus setara. Kita lihat nanti mungkin ada soalnya. Tetapi sebelum itu kita lanjut ke skill 15. Skill 15 ini ada penghubung yang sudah berpasangan. Jadi tugas kalian pertama adalah ketika mengerjakan soal, lihat apakah both dipasangkan sama and. Karena both wajib pasangannya sama and, either wajib sama or, neither sama nor, not only sama but also. Jadi pertama kalian cek apakah mereka sudah berpasangan, karena kadang both itu dipasangkan sama kata lain, maka kata lain itu salah. Oke? Kalau sudah berpasangan berarti tak masalah. Yang sering dites juga adalah kata setelah both ini tak setara atau tidak sama polanya dengan kata setelah and. Contohnya, both singing and to dance. Kan nggak matching ya, sementara to dance-nya mungkin digaris bawahi. Maka to dance yang salah. Kenapa? Karena setelah both ini bentuk ing, singing, maka kata setelah and itu wajib bentuk ing juga. Jadi harusnya dancing. Oke? Jadi polanya harus sama. Itu skill 15. Oke, kita lihat di sini. Ini contoh nomor 2. Yang salah itu adalah yang C. Kenapa? Karena penghubungnya adalah and. Oke? Sebelum and, kita lihat di sini. Tidak digarisbawahi berarti dia benar, yaitu grammatical. Jadi both sama and oke. Setelah both, grammatical. Kata sifat. Maka setelah and juga wajib kata sifat. Sementara phonology itu kan kata benda. Seharusnya phonological. Jadi grammatical and phonological.
Oke, jadi harus setara ya. Tak boleh berbeda. Right, itu skill 15 ya. Nah, untuk skill 16, kata kuncinya ada di dalam ini. Jadi kalau nanti di soal kalian ketemu kata have, has, having, had, maka setelah mereka ini wajib kata kerja ketiga. Tak boleh kata kerja pertama, tak boleh kata kerja kedua. Wajib ketiga. Oke? Contoh di sini lihat. Jadi we had complete. Ada kata had, sementara complete itu kata kerja pertama. Makanya salah. Seharusnya apa ketiganya? Ditambah D. Jadi we had completed. Begitu juga yang berikutnya. They have went. Oke, ada kata kuncinya have. Sementara when ini bentuk kedua. Oke? Seharusnya ketiga. Apa bentuk ketiga dari when? Yaitu gone. Oke? They have gone. Kata kuncinya lagi-lagi di sini adalah have. Jadi ingat saja, kalau ada mereka ini have, has, having, had, di dalam kalimat lihat kata kerja setelah mereka. Kalau kata kerjanya dibawahi, mungkin itu yang salah. Kenapa? Mungkin saja kata kerjanya dalam bentuk pertama atau kata kerjanya bentuk kedua. Padahal, kalau mereka ini wajib diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Oke? Itu skill 16. Untuk skill 17, ini to be. Apa aja to be? Yaitu am, is, are, was, were, be, been, being. Maka kata kuncinya mereka ini. Kalau kalian ketemu mereka ini di dalam kalimat, maka lihat kata kerja setelah dia. Kata kerja setelah mereka ini wajib apakah bentuk ing atau ketiga. Tak boleh bentuk pertama, tak boleh bentuk kedua. Oke? Mungkin seringkali di dalam soal itu kata kerja setelah mereka ini dibuat kata kerja pertama, berarti itu yang salah. Atau kata kerja setelah mereka ini bentuk kedua, berarti itu juga yang salah. Oke? Jadi ingat saja, setelah list to be ini wajib bentuk ing atau ketiga. Selain itu salah. Oke. Itu skill 17 ya. Skill 18 ini modal. Apa aja modal? Yaitu will, would, shall, should, can, could, may, might, atau must. Maka kata kerja setelah mereka ini wajib bentuk asal. Kata kerjanya tidak boleh ditambah s, tak boleh ditambah is, tak boleh kata kerja bentuk ing, tak boleh kata kerja bentuk kedua, tak boleh kata kerja bentuk ketiga. Wajib ke bentuk asal. Contoh di sini, you must telling her the truth. Kan ada kata kuncinya must, sementara kata kerja setelah dia bentuk ing, tak boleh. Apa bentuk dasar dari telling? Yaitu tell. Jadi seharusnya must tell. Begitu juga yang berikutnya, the child may comes in now. Kata kuncinya adalah may. Sementara kata kerja setelah dia comes pakai s. Tak boleh. Apa bentuk asal dari comes? Yaitu come saja, tak pakai s. Karena ada kata may. Oke, jadi bentuk dasar ya. Kalau kalian lihat kata kunci dari modal ini. Oke, itu skill 18. Sekarang kita lihat skill 19. Nah, skill 19 ini adalah kata kuncinya ini di dalam tabel. Jadi kata kuncinya, kalau kalian nampak di soal nanti ada kata each, ada kata every, single, one, a, maka kata benda setelah mereka ini wajib tunggal. Oke, contohnya a book. Tak boleh a books. Oke, jadi tak boleh. Nah, jadi wajib tunggal. Jadi beda sama yang di bawah ini. Jadi kalau ada dilihat nanti kata both, two, many, several, various, kata benda setelah mereka wajib jamak, tak boleh tunggal. Contohnya, two books, many books, various books. Nah, sering mungkin di dalam TOEFL ini, various diikuti oleh book. Di garis bawahi booknya. Kita tahu bahwa various wajib diikuti oleh bentuk jamak. Book di garis bawahi, book tak pakai s, berarti dia tunggal. Maka itulah jawabannya. Itulah yang salah. Kenapa? Karena seharusnya book pakai s, books. Karena kata kunci sebelum book itu ada kata various. Nah, jadi gitu ya. Jadi lihat kata kuncinya. Kalau yang pertama itu each, every, single, one, a, wajib diikuti oleh kata benda tunggal. Tidak pakai s. Dan kata both, too, many, several, various wajib diikuti oleh kata benda jamak. Tak boleh kata benda tunggal.